ada apa toh, Pak? Saya minta maaf saya ganggu kamu. Tapi saya benar-benar butuh bantuan kamu. Ya, ada apa? Ada apa, Pak? Titan, dia demam tinggi. Dan dia benar-benar mau ketemu kamu. Kamu bisa kesini sebentar aja. Sebentar aja, beneran. Pokoknya sampai Titan makan dan minum obat. Iya, Pak. Sekarang juga saya akan ke rumah Bapak ya. Yaudah, makasih ya Tika. Ini Bu, makasih Bu. Mau ngapain sih ke sana? Ini kan udah malam. Itu loh Kang Mas, Titan sakit, demam tinggi katanya. Ya udah kalau sakit ya mau ke dokter. Ngapain harus kamu? Ya tapi masalahnya katanya Titan itu nyebut-nyebut suster medoknya terus. Dia nyariin saya Kang Mas. Boleh ya, anterin ke sana ya. Tika, kamu harus ke sana. Pak Arya udah banyak bantu kamu. Harus membalas budi ya. Iya, pasti kok Bu. Tika juga pengen banget ke sana jengukin Titan. Kang Mas, anterin Tika ya. Ya udah. Saya anterin. Sekalian juga saya mau periksa si Titan. Iya, yaudah. Ayo kalau gitu. Nino! Buka! Lo! Buka! Atau nggak gua dobrak nih? Itu kayak suaranya. Nino! Ya Allah, benar kan itu suaranya Ricky kan? Aduh ya Allah, ngapain sih dia kesini? Enggak, aku tetap nggak mau pulang. Diandra kesini kan? Lo bawa istri gua kesini kan? Ini... Minggir lo! Minggir! Diandra! Kiki. Diandra! Lo sembunyi di mana sih gue? Beneran lu Ki, jangan teriak-teriak kayak gitu. Kita kan bisa ngomongin dengan baik-baik Ki. Lo diem. Gua nggak bisa bicara baik-baik dengan orang yang udah nyembunyi istri gue. Ingat! Diandra! Diandra, buka. Tahu nggak aku dobrak? Kiki. Lu nggak usah kasar gitu, Dik. Lu bisa ngomong baik-baik kan sama dia? Lu nggak usah ngatur-ngatur gue. Di dalam itu anak istri gue. Jadi terserah gue dong. Ini rumah gua, lu harus sopan. Gue bilang lu nggak usah ngatur-ngatur gue. Diandra kesini tuh gara-gara lu kan? Gila. Ternyata lu kasar. Pantas aja orang rumah lu tuh nggak betah sama lu. Dasar perusahaan rumah tangga orang. Stop ngomong gua perusahaan rumah tangga orang. Bukan perusahaan rumah tangga orang. Terus kenapa lu sembunyiin istri orang di sini? Karena mereka udah nggak betah sama lu. Salah! Bukannya lu yang selalu deketin dia. Ricky, udah jangan pokoknya minum kayak gini. Kamu nggak apa-apa kan, Di? Di rumah kenapa-napa kan, Di? Minggir!
Saya minta maaf kalau misalnya saya yang ganggu, tapi saya sendiri juga nggak bisa apa-apa. Titan maunya hanya sama kamu. Ya, nggak apa-apa kok, Pak. Sebenarnya saya juga kangen sekali sama Titan. Dan saya datang sini juga karena saya mau ngecek kondisinya Titan. Apa Titan beneran masih demam? Sultan, saya bukan Fahri. Saya nggak menggunakan cara-cara yang licik. Assalamualaikum. Tan, kamu di mana sih? Udah di Jakarta belum? Kok nggak ada kabar? Maaf, Mah. Tapi baru sekarang bisa ngabarin. Tan, cepet pulang deh. Jemput Mama ya. Terus kita ke rumah sakit, Tan. Loh, emangnya ada apa sih, Mah? Diandra masuk rumah sakit. Kok bisa? Aduh, Mama juga nggak tahu. Tadi Nino gabarinnya kurang jelas. Cepetan deh kamu pulang. Ya udah, Mah. Aku kesana sekarang ya. Sepertinya saya nggak bisa lama. Saya harus pergi ke rumah sakit sekarang. Terus saya gimana toh, Kang Mas? Nggak apa-apa lah, kamu jenguk Titan dulu ya. Sultan, mau dianterin sama Heru? Nggak usah, terima kasih. Tika, setelah kamu jenguk Titan, nanti kamu langsung pulang ya. Jangan nginep di sini. Iya, Kang Mas. Ya wes, hati-hati ya. Nah, Nah, halo pemain bola jagoannya suster. Sudah dok? Hai. Titan kangen sama suster. Pas papa datang, kok suster gak ikut datang sih? Udah gak mau ya dari susternya Titan? Kamu jangan ngomong kayak begitu toh. Kemarin itu suster itu lagi banyak urusan. Yang penting kan sekarang suster udah ada di sini. Ya udah, kita main bola yuk. Kok malah ngajak main bola toh? Kan kamu itu sekarang lagi sakit. Titan udah sembuh kok, beneran. Udah sembuh dari mana? Ini aja itu masih panas banget toh. Ini nih kalau misalnya suster tempelin telur mentah ke jidatnya Titan ini, nanti 5 menit kemudian pasti udah matang gara-gara saking panasnya. Bisa goodbye. Iya Pak Polisi. Saya tunggu kedatangannya. polisi, Pak. Iya polisi. Untuk nangkep saya? Ya nangkap kamu, nangkap siapa lagi? Enggak. Gue nggak boleh masuk tahanan. Bisa habis gue dia sama. Tante, ini ada apa ini? Kenapa dia bisa seperti ini? Ini juga. Tangannya kenapa memar semua? Lo apa dari gua? Jawab! Sudah, Tan. Jangan ribut di sini. Maaf, Sultan. Tadi gue sama Nino berantem. Terus nggak sengaja Diandra terbentur ke dinding. Kok ngajar lu? Tan, sudah, jangan ribut di sini. Jadi orang kasar banget sih. Ingat ya, kalau sampai Diandra dan Janinya kenapa-kenapa, hati-hati. Gue patahin leher lu. Selamat malam, Dok. Dokter, gimana kondisinya Diandra, Dok? Janinnya gimana, Dok? Nggak apa-apa kan, Dok?
Sebelumnya Bu Diandra pernah mengalami pendarahan kan, Pak? Tadi ada kontraksi lagi. Dan ini bisa menimbulkan rasa nyeri dan mulas di perutnya Bu Diandra. Saya kan sudah pernah bilang kalau Bu Diandra harus benar-benar menjaga kesehatan tubuhnya dan tidak boleh melakukan kegiatan yang terlalu berat, apalagi kalau sampai stres. Kalau begini terus-menerus, Bu Diandra bisa keguguran, Pak. Tak pernah ku bayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. Antara cinta dan dusta, Terima kasih ya, kamu udah nemenin Titan. Sama-sama lah, Pak. Lagian kalau dihitung-hitung dengan semua kebaikannya Bapak ke saya, ini tuh sama sekali belum seberapa, Pak. Kamu pasti capek banget kan? ...38,3. Masih lumayan panas sih, tapi udah mendingan lah. Kamu mendingan cepat pulang deh. Bu Yulia pasti udah nungguin. Nanti saya suruh Heru anterin kamu pulang ya. Pak, ini tangannya saya tuh masih dipegangin sama Titan loh. Aduh, pegangannya kencang banget, Pak. Ini mau kemana? Aduh, bangun. Gini, Titan, ini udah malam. Suster pulang dulu ya. Besok pagi-pagi suster dijanji suster datang lagi ke sini. Jangan. Kita gak boleh pergi ke mana-mana. Titan, Suster Atika harus pulang sekarang. Ya, besok pagi dia datang lagi. Gak mau. Kita gak mau cerita pergi. Rumah Suta kan di sini. Jangan nakal dong sayang. Ayo, Suster Atika udah harus pulang nih. Lepasin tangannya dong. Kita janji gak akan nakal. Kalau Suta di sini. Ya udah, nggak apa-apa. Saya tunggu sebentar lagi, Pak. Yaudah, tidur. Jadi kemarin itu Atika itu pura-pura lupa ingatan ya? Mama jadi bingung. Jadi Naira itu anaknya Ibu Rama yang sebenarnya gitu? Iya. Mama kaget kan? Apalagi aku, Ma. Jadi ya ada kemungkinan besar Atika itu anaknya Tante Yulia dan juga Om Rizal, Ma. Kenapa, Ma? Kok jadi ketawa sendiri? Ya Mama heran aja. Kok bisa-bisanya gitu? Apa nanti Ibu Yulia sama Pak Rizal itu mau besanan sama Mama? Kalau bener Atika itu anaknya mereka. Jadi sekarang Tan, kamu sudah nggak ada halangan lagi dong berhubungan sama Atika? Sebenarnya, Ma, ini halangan terbesar aku, Ma.
Halo, Pak Arya. Halo, Kang Mas. Ini Tika. Waduh, kirain suaranya Pak Arya. Ternyata ada kelinci medok, toh. Wis toh, jangan mulai. Wes toh. Ada apa sih, Tika? Kenapa, sayang? Kamu udah selesai? Saya jemput sekarang ya. Kang Mas, gini, Tika kayaknya nggak bisa pulang sekarang, Kang Mas. Loh, emangnya kenapa? Iya, soalnya badannya Titan itu masih panas tinggi. Jadinya Tika juga nggak tega untuk ninggalin Titan. Terus Titan juga kayak nggak ngizinin Tika untuk pulang sekarang gitu loh, Kang Mas. Oh ya? Ini sebenarnya Titan yang nggak bolehin kamu pulang. Atau siapa? Ya iyalah, Kang Mas. Emangnya mau siapa lagi? Kang Mas, Tika tahu kalau Kang Mas itu khawatir dan nggak suka kalau Tika itu lama-lama di rumahnya Pak Arya. Tapi ini kan demi anak kecil toh. Nggak apa-apa kan? Ya udah, nggak apa-apa. Tapi bener ya, asal kamu nemenin Titan, kamu tinggal aja di situ nggak apa-apa. Makasih ya, Kang Mas. Tapi ingat, Tapi apa toh? kalau sampai si Pak Arya Poni KW2 itu mulai macam-macam, lapor sama saya, oke? Jangan khawatir. Tika juga bisa ngelawan. Gak nggak ngeliat apa kemarin Tika itu habis jambak-jambakan gitu sama Mbak Naira? Diragukan kehebatannya toh. Ya udah. Love you, kelinci. I love you, Kang Mas. Dadah. Ya tunggu, siapa sih? Sebentar. Selamat malam. Malam? Apa benar ini rumah saudara Fahri? Iya betul. Apakah saudara Fahri ada di dalam? Fahrinya belum pulang, Pak. Dia nggak ada di dalam. Ada perlu apa ya, Pak ya? Begini, Bu. Kami membawa surat perintah penangkapan terhadap saudara Fahri. Penangkapan? Memangnya anak saya itu salah apa, Pak? Ini suratnya. Saudara Fahri telah berusaha mengubah data di lembaga tes DNA. Dan dia kabur saat kami mau tangkap. Rumah ibu ini masih dalam pengawasan kami. Kalau gitu kami permisi dulu, Bu. Selamat malam. Ya ampun, Fahri. Ada apa lagi sih ini sama kamu? Oh, jadi kamu cemburu itu sama Pak Arya. Ya. Ya, seperti yang Mama pernah bilang. Kenapa? Arya itu bukan Aryo, mukanya aja yang mirip. Tapi dia bukan orang yang pernah dicintai oleh Atika. Iya sih, Ma, tapi dengan apa yang sudah dilakukan Pak Arya selama ini, ditambah lagi beliau itu orang yang pengusaha sukses, Ma. Segala sesuatunya udah mapan. Ya kalau dibandingkan dengan aku, Ma, kalah telak lah, Ma. Kamu nggak usah berspekulasi, ya? Daripada kamu ragu-ragu, mendingan kamu tanya aja langsung sama Atika. Maksud Mama? Ya, kamu ini gimana sih, Tan? Kamu ini seorang dokter. Masa soal begini aja kamu lambat banget? Ya kamu lamar dong Atikanya. Kalau Atika sudah jadi milik kamu, nggak ada alasan lagi untuk Pak Arya menggoda atau naksir sama Atika. Ya kan? Oke? Ya ampun, Tika. Kok nggak tidur sama Titan aja sih? Masuk angin lu tidur di bawah. Kalau saya gendong, nanti dimarahin Sultan.
karena Tika, Sultan, dan Pak Arya, kamu jadi begini. Aku nggak akan pernah maafin mereka. Aku akan balas perbuatan mereka ke kamu. Perasaan saya kok tadi ada orang ya di sini. Cuma mimpi kali ya. Pak Arya, besok jadi meeting ke Singapura. Jam berapa? Biar saya siapkan mobilnya, Pak. Ya, Heru. Jam 6 pagi. Baik, Pak. Selama saya pergi, kamu tolong jaga Titan baik-baik ya. Itu pasti, Pak. Ya, halo. Selamat malam dengan Pak Arya. Ada apa ya? Begini Pak, saya mau memberitahukan kalau saudara Fahri telah melarikan diri sesaat sebelum ditangkap di lokasi tes DNA, Pak. Fahri melarikan diri? Kami masih mencarinya dan kami belum menemukannya, Pak. Oke, terima kasih atas informasinya, Pak. Sama-sama, Pak. Pasti dia akan melakukan sesuatu. Kalau begitu, Atika juga belum sepenuhnya aman. Bang Mas, ini ngapain toh? Kok matanya Tika pakai ditutup segala? Namanya juga surprise. Ya kamu nggak boleh tahu. Hah? Masih jauh ya? Lumayan, setengah kilo lagi. Sabar ya. Lagi. Iya, sampai. Tahan, sabar, mundur sedikit. Aduh ini. Kamu sudah siap? Udah. 1, 2, 3. Kang Mas, yang ulang tahun banyak banget toh. Kok lilinnya banyak ini? Ini bukan ulang tahun, Tika. Oh, bukan ya? Ini spesial banget, Tika. Saya buat ini spesial buat kamu. Tenang, masih ada yang lebih spesial lagi. Tak pernah ku bayangkan Tambahin ya. bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. Kamu tahu, ini namanya kembang api. Kembang api itu warnanya itu sangat beragam, Tika, warna-warni. Bahkan bisa menerangi yang gelap. Saya juga berharap semoga cinta kita, Tika, bisa berwarna seperti kembang api ini. Dan bisa melewati segala masalah yang gelap sekalipun. Amin. Oh ya, Antara cinta dan dusta, biarkan hanya hatiku takkan bisa menghentikan. I can help falling in love. Antara cinta. Tika, apakah kamu mau menikah dengan saya? Kami bahagia walau membentang bahala.
melewati segala senang maupun susah, melewati semua sakit maupun sehat. Kamu mau? Ini serius, Kang Mas. Sampai maut memisahkan kita, Tika. Tika mau, Kang Mas. Beneran, Tika? Kamu mau? Tika mau jadi istrinya Kang Mas. Alhamdulillah, Tika. Tan? Hei, Mama kagetin aja, Ma. kamu lagi apa sih? Kok itu dipandang-pandang terus kayak begitu? Mama ini ganggu banget sih, Ma. Itu menghancurkan konsentrasi aku, Ma. Udah malam, Tan. Udah jam berapa ini? Ayo istirahat. Mama duluan aja deh, Ma. Dikit lagi nih baru selesai. Ya udah, Mama tidur duluan ya. Tika, setelah apa yang kita laluin bersama, Tika, sebentar lagi saya akan menjadikan kamu Nyonya Sultan. Enggak. Tika, sebentar lagi kamu akan menjadi Nyonya Narendra Tama. Bukan Mama. Aduh. Sekarang gua kemana ya? Halo, Ma. Fahri, ya ampun. Fahri, kamu itu di mana sih, Fahri? Tadi tuh polisi kesini nyariin kamu. Polisi ke rumah, Fahri. Polisi datang ke rumah. Iya, Nak. Dia tuh katanya mau nangkep kamu. Ya ampun, Fahri. Untung aja tuh papa kamu nggak ada, lagi pergi luar kota. Coba kalau papa kamu ada, habis kamu dihajar sama papa kamu. Emangnya ada apa sih, Nak? Kamu tuh jangan gitu dong, sayang. Jangan buat mama jantungan terus seperti ini. Ada apa sih, Fahri? Oh, Mama tenang aja ya. Aku nggak ngelakuin apa-apa. Ya kalau kamu nggak apa-apa, kenapa polisi itu datang ke sini terus mau nangkep kamu? Ada apa sebenarnya, Fahri? Ma, seperti yang pernah aku bilang sama Mama, aku tuh cuma dijebak lah. Aku dijebak sama Sultan, Pak Arya dan Nati. Mereka yang udah ngebuat aku seperti ini, Ma. Udah, pokoknya Mama tenang aja. Setelah semuanya beres, aku akan pulang. Udah dulu ya, Ma. Ya, tunggu, Fahri, Fahri. Ah! Sial! Naira kok. Gue jadi buron. Mereka bertiga harus terima pembalasan. Titan, Papa pergi dulu ya. Baik-baiknya di rumah ya, jangan nakal ya sayang. Oke. Kalau ada cetel, kita nggak nakal. Ya udah, Tika, kamu nggak apa-apa kan jagain Titan? Ya nggak apa-apa lah, Pak. Mumpung sekarang kan saya juga lagi belum ada kerjaan. Makasih ya Tika. Pak, kalau misalkan nanti malam gitu atau besok Tika minta ditemenin sama Simbah dan Ibu, boleh nggak? Boleh banget dong. Biar rumah ini jadi ramai juga. Bagus lah. Terima kasih ya, Pak. Ini buat kamu. Ini bolpen kok ngasih ke saya?
kamu simpen ya. Dan ingat, selalu bawa kemanapun kamu pergi. Buat apa, Pak? Karena mungkin aja kamu perlu mencatat sesuatu. Betul kan? Ya mungkin ya, Pak ya. Tapi terima kasih loh. Ya udah, kalau gitu Titan, Papa pergi dulu ya. Dadah, Papa. Hati-hati ya, Pak. Heru. Pulpennya dikasih Mbak Atika, Pak. Saat ini Atika sangat memerlukannya. Jadi, Heru, selain menjaga Titan, kamu juga harus mengawasi keberadaan Atika ya dengan alat pelacak itu. Itu pasti, Pak. Baik. Saya lebih tenang sekarang. Pagi-pagi banget Pak Arya udah jalan. Kang Mas? Loh, kok tumben toh pagi-pagi udah datang ke sini? Emangnya nggak boleh? Ya boleh, emangnya ada apa? Pak Arya udah berangkat kerja kan? Papa udah ke Singapura. Singapura? Tika, ntar malam jam 7 kita ketemuan ya. Jam 7? Kamu masih sibuk kan? Mau ada apa toh? Pokoknya kamu datang aja. Ada surprise buat kamu, oke? Ya, mau sih. Cuman ya harus minta izin dulu, Kang Mas. Izin sama siapa? Pak Arya? Nggak usah. Kan, tapi sama bos kecil. Minta izin dulu. Kalau mau pergi, harus izin dulu sama Titan. Titan, dokter mau minta izin, mau minjem suster medoknya bentar. Ya. Tapi ada syaratnya. Syarat? Dan lama-lama, langsung Atta balik ke sini. Beres. Bagus. Gampang. Satu syarat lagi. Ada lagi. Kalau nanti Titan udah sembuh, dokter temenin main bola. Oh, kecil itu. Tapi dokter juga punya syarat buat kamu. Kamu harus bilang benar, bukan benal. Ayo ngomong. Ya udah Tika. Nih, ini nama tempat dan alamatnya. Kamu datang ya. Ya udah, ingat jam 7. Jangan telat. Sama Wulan. Iya. Dadah. Dadah, Kang Mas. Dadah. 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 Sultan dan Atika janjian di satu tempat jam 7. Dan Pak Arya sedang dinas ke Singapura. Bagus. Kerjaan gua akan semakin mudah. Ada perlu apa ya sama saya? cinta dan dusta. Syukur Adi, kamu akhirnya udah sadar. Alhamdulillah. Mama khawatir banget sama kamu, sayang. Kamu di rumah sakit, sayang. Tadi malam kamu pingsan terus dibawa ke sini. Ma, Nino mana? Kok kamu nanya Nino? Kok bukannya Diandra udah gak tahan lagi sama Ricky. Diandra mau cerai. Kamu jangan bicara seperti itu. Iya, Di. Kamu tega banget bicara begitu sama aku. Kamu lebih tega lagi. Kamu ngurung aku. Gak ngebolehin aku ketemu sama Nino. Kasih minuman gak jelas ke Karen. Dan yang terakhir, kamu
udah dorong aku sampai aku masuk rumah sakit. Di, yang aku lakuin itu demi kamu dan Carol. Ya demi janin di perut kamu, Di. Dan masalah minuman itu, ya itu kan ramuan dari... Aku udah gak mau denger penjelasan apa-apa lagi. Di, Keluar, Ki! Di. Riki, mendingan kamu keluar dulu ya. Tapi mah, Kamu tahu kan, Diandra lagi hamil dan gak boleh stres. Nanti biar mama yang bicara sama dia. ya udah, Ma. Kalau gitu, Ricky keluar ya, Ma. Aku udah gak tahan lagi. Aku gak mau deket-deket lagi sama Ricky, Ma. Ada apa sih sayang? Coba cerita sama mama. Udah gak ada yang perlu dijelasin lagi. Jelas Diandra udah gak mau lagi sama Ricky. Apa keadaan Naira sudah lebih baik? Naira belum ada tanda-tanda sadar. Terus sampai kapan Naira harus seperti ini? Saya belum tahu, Rahma, tapi saya pasti akan usahakan yang terbaik untuk Naira. Ya wis Rahma, kamu mbok sabar saja dan terus berdoa ya. Pasti Gusti Allah akan menolong anakmu ya. Bu Yulia, Dr. Rizal, Ya. mungkin saya terlambat mengatakannya. Tapi kalau kalian mau tes DNA Atika, saya mengizinkan. Terima kasih Rahma. Tapi nggak usah dipikirin dulu ya. Ada masalah yang lebih penting yang harus kita pikirkan. Keselamatannya Naira. Kita sisihkan dulu masalah itu. Lagi pula, kalau memang ternyata Naira adalah anak kamu, jadi kemungkinan besar Atika adalah anak saya kan. Kamu sudah lebih tenang kan sayang? Sekarang kamu dengerin mama. Kamu jangan bertengkar lagi sama Ricky. Kamu baikan ya? Mama selalu belain Ricky. Di, menurut mama, sikap Ricky itu wajar-wajar aja kok. Dan soal kamu didorong sama dia, Ricky kan sudah bilang kalau itu dia nggak sengaja. Alasan, emang dia aja kasar. Tapi kamu mikir dong sayang. Laki-laki mana sih yang nggak marah kalau istrinya ke rumah laki-laki lain? Itu kan sudah wajar dong kalau dia marah. Ya abis aku harus kemana lagi? Kalau aku ke rumah mama pasti bakal marahin aku kan? Ya iyalah sayang. Semarah apapun kita sama suami kita, jangan sekali-kali kita meninggalkan rumah. Apalagi pergi ke rumah laki-laki lain. Dan soal bercerai, mama nggak setuju. Pantang seorang istri bicara cerai. Ya terus gimana lagi? Toh aku nikah sama Ricky juga cuma buat aku hamil kan? Sekarang aku udah hamil. Terus buat apa lagi? Jadi nggak ada alasan kalau aku nggak boleh pisah sama Ricky. Astagfirullah, Di. Kamu kok bisa bicara seperti itu sih? Tapi aku bener kan, Ma? Kalau dengan aku terus-terusan sama Ricky kayak gini, lama-lama aku keguguran beneran. Di, dengerin mama ya. Kamu nggak boleh dan nggak bisa cerai sama Ricky. Karena dalam ajaran Islam, wanita yang sedang hamil tidak boleh dicerai oleh suami. Jadi daripada kamu menyiksa diri kamu selama 8,5 bulan ke depan, mama minta kamu untuk coba menghargai Ricky. Coba untuk menghargai pernikahan kamu.
Panasnya udah sedikit menurun. Jam 7 malam nanti sebenarnya Kang Mas itu mau ngajak kemana ya? Mbak Tika? Ada tamu, Mbak? Ada siapa toh? Nggak tahu, Mbak. Kayaknya belum pernah kesini deh sebelumnya. Ya, makasih ya. Iya, ada perlu apa ya sama saya? Bu Sita, apa kabar Bu? Sudah lama sekali ya kita nggak bertemu. Sudah deh Atika, kamu nggak perlu basa-basi sama saya. Saya datang ke sini ini untuk menanyakan satu hal sama kamu. Kamu dan Sultan itu sudah kamu lakukan apa sama Fahri? Sampai Fahri itu dikejar-kejar sama polisi. Heran deh, kamu itu kok nggak ada puas-puasnya ya? Bikin hidup orang tuh berantakan. Dulu Aryo ya kamu buat seperti itu. Sekarang kamu lakukan itu sama Fahri. Kenapa selalu anak saya? Kenapa harus anak saya, Tika? Ayo jawab, jawab! Atas dasar apa Ibu Sita mau menampar Atika? Iya loh. Kok nggak pantas-pantasnya ada ibu-ibu menampar anak orang itu loh. Tapi kenapa Bu Yulia ngebelain Atika? Dia itu kan emang anak kurang... Jangan pakai kata-kata kasar. Jelas saya bela Atika. Karena saya lihat dia nggak ada salahnya. Dan sekarang ibu mana coba yang nggak akan bela anaknya sendiri kalau anaknya akan disakiti orang lain? Bu Yulia bilang kalau Atika itu anak ibu. Masa sih, Bu? Bu Sita, kalau mau nyalain orang lain itu, Mbok ngaca dulu toh. Urusi dulu tuh si Fahri itu loh, biar beneran dikit. Kelakuannya udah kelewatan dia itu. Kok beda banget sama Aryo? Kalau ngomong tuh jangan sembarangan ya. Fahri itu anak baik. Kalian aja semuanya yang nggak bener. Masa anak nggak jelas begini, kalian bela? Atika, denger ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Fahri, saya nggak akan tinggal diam sama kamu. Kamu harus ingat itu. Bu Sita, selamat siang. Cukup ya? Itu pintunya. Alhamdulillah, kamu nggak jadi punya mertua seperti itu. Kamu nggak apa-apa kan? Tika nggak apa-apa kok, Bu. Bu Yulia makasih banyak ya. Tika, kayaknya sekarang kamu jangan panggil saya dengan ibu lagi deh. Loh, terus maunya dipanggil apa toh, Bu? Gimana sih, Mbak? Panggil apa? Iki piye toh? Panggil si Mbok. Panggil Mama dong, sayang. Iya, Mama. Memang kita belum tes DNA, tapi apa memang masih ada keraguan? Udah nggak ada kan? Panggil Mama. Tika harus panggil ibu seperti itu. Kayaknya nggak pantas gitu. Tika kan dari kampung gitu. Makanya dicoba dong.
Mama. Mama, itu kamu bisa. Mama, indah sekali kata itu.